Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi kelas 12, yaitu tentang akuntansi. Jadi, kalau selama 2 tahun di kelas 10 dan 11, kalian telah mempelajari materi tentang teori ekonomi. Di kelas 12 ini kita akan mempelajari materi akuntansi. Oke, kita langsung aja bahas materi yang pertama, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi bagian 1, konsep dasar akuntansi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu dengan apa itu akuntansi, kapan mulai muncul pembahasan tentang akuntansi ini, baik di dunia internasional maupun di Indonesia, kenapa kita harus mempelajari akuntansi, apa manfaatnya, dan apa aja yang bisa dilakukan dalam akuntansi ini. Oke, kita mulai dari sejarah akuntansi. Menurut sejarah awal, mula akuntansi telah diterapkan sejak tahun 3000 sebelum Masehi dan bukti-buktinya ditemukan di wilayah Babilonia, Mesir, Tiongkok, Yunani, dan Roma. Nah, bentuk pembukuan pada peradaban itu berkaitan dengan faktor-faktor sistem penulisan, pengenalan angka Arab dan desimal, aljabar, bahan-bahan penulisan yang murah, meningkatnya literasi, dan adanya media pertukaran barang yang baku. Jadi kalau zaman dulu itu kan pertukaran masih dalam bentuk barter. Nah, semakin berkembang sampai sudah mulai ditemukannya media pertukaran yang baku, nah ilmu akuntansi ini juga ikut berkembang. Kemudian di abad ke-14 Masehi, pedagang-pedagang di Italia juga diketahui telah menggunakan tata buku berpasangan untuk mencatat keluar masuknya barang. Nah, semakin banyak orang yang menerapkan pembukuan ini, akuntansi yang awalnya sederhana mulai berkembang. Nah, orang yang pertama kali mengkodifikasi atau merangkum sistem pencatatan tersebut adalah Luca Pacioli. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan Italia yang mengolah sistem tata buku berpasangan yang dipraktikkan oleh pedagang-pedagang Italia saat itu. Jadi, Luca Pacioli ini bukan penemu ilmu akuntansi, tetapi orang yang menggambarkan tata buku ini. Nah, dia menulis hasil pengamatannya itu dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita. Nah, setelah ilmu akuntansi mulai berkembang, muncul masa Renaissance yang menyebabkan banyak pelaut Eropa menjelajah sampai ke Indonesia untuk berdagang dan akhirnya menjajah daerah-daerah lain. Nah, selama masa pendudukan Belanda itu, ilmu akuntansi ini mulai diperkenalkan ke Indonesia. Awalnya kurang lebih di tahun 1642, sistem akuntansi yang diterapkan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau disebut juga tata buku. Nah, setelah masa kemerdekaan, terutama setelah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal pada tahun 1970-an, sistem akuntansi Anglo-Saxon yang berkiblat ke sistem akuntansi di Amerika mulai digunakan di Indonesia. Nah, seiring berkembangan IPTEK pada tahun 1994, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan standar akuntansi keuangan yang terdiri dari PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, SAK Etap, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntan Publik, PSAK Syariah, dan SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Dan penerapan akuntansi di Indonesia terus berkembang hingga sekarang sesuai dengan International Financial Report Standard. Nah, dari sejarah akuntansi yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apa sih akuntansi itu? Nah, di sini kita akan membahas dua pengertian akuntansi yang dikeluarkan oleh American Institute of Certified Public Accountant yang mendefinisikan ilmu akuntansi sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi keuangan dengan cara tertentu dalam ukuran moneter serta penafsiran atas hasilnya. Sementara American Accounting Association atau kita singkat sebagai AAA mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan dan penilaian secara jelas. Nah, bisa kita cermati bahwa dari dua lembaga tersebut memiliki beberapa kata kunci yang sama, yaitu pengklasifikasian, pengukuran atau pengikhtisaran, dan hasil laporannya yang akan digunakan sebagai salah satu dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, sebenarnya dalam akuntansi itu kita mencatat informasi, mengolah informasi itu sesuai dengan prosedur akuntansi dan melaporkan hasilnya sehingga bisa dipakai oleh pihak-pihak tertentu
untuk mengambil kebijakan. Nah, kenapa kita perlu akuntansi? Apa manfaatnya yang bisa kita dapat dari menerapkan ilmu akuntansi ini? Nah, misalnya kita punya perusahaan atau usaha. Nah, keuntungan yang pertama yang bisa kita dapat adalah kita bisa mengetahui informasi tentang jumlah harta atau aset, utang atau liabilitas, dan modal atau ekuitas dari usaha kita. Yang kedua, kita bisa mengetahui seberapa besar usaha kita bisa menghasilkan laba usaha selama satu periode akuntansi. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui seberapa besar pembiayaan yang kita keluarkan selama menjalankan usaha dan jumlah investasi yang ditanamkan dalam periode akuntansi tertentu. Dengan menerapkan ilmu akuntansi ini, kita bisa tahu kinerja dan perkembangan suatu usaha. Oke, itu pembahasan kita tentang konsep dasar akuntansi. Cukup sekian materi kita pada video kali ini. Semoga penjelasan tadi bisa kalian pahami. Selanjutnya adalah tugas. Yang pertama, silahkan kalian cari informasi tentang Luca Pacioli. Yang kedua, apa perbedaan keakuntansi dengan sistem kontinental dan sistem Anglo-Saxon. Baik, semoga ilmunya bermanfaat. Semangat terus belajar akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.